seringkali pengharapan yang kita miliki, kita tidak paham arti daripada pengharapan. Kita berpikir bahwa pengharapan itu bisa dinyalakan on dan off, ada tombolnya. Nanti ketika saya membutuhkan pengharapan, saya tinggal nyalahin aja. Dan itu sebabnya kita perlu belajar pengharapan di dalam Tuhan, yang dikatakan pengharapan tidak mengecewakan itu seperti apa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, karena kami tahu berjalan bersama Tuhan selalu ada kepastian. Kami mengucap syukur buat masa depan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan kami berterima kasih buat hadirat Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam setiap hati kami akan mengajar, menegur, meneguhkan, dan menguatkan iman percaya kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar dan juga menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin, amin, haleluya. Silakan duduk. Shalom. Setiap dari kita ketika masuk ke dalam sebuah lembaran yang baru, pastinya kita memiliki yang namanya pengharapan. Dan pengharapan itu kita selalu melempar sauh atau jangkar di dalam kehidupan ini kepada Tuhan. Masalahnya adalah seringkali pengharapan yang kita miliki, kita tidak paham arti daripada pengharapan. Kita berpikir bahwa pengharapan itu bisa dinyalakan on dan off, ada tombolnya. Nanti ketika saya membutuhkan pengharapan, saya tinggal nyalahin aja. Dan itu sebabnya kita perlu belajar pengharapan di dalam Tuhan, yang dikatakan pengharapan tidak mengecewakan itu seperti apa. Paulus membeberkan dan Paulus mengajarkan pengharapan itu dengan sangat detail sebenarnya. Dan kalau kita baca kalimat demi kalimat, syarat sekali dengan pewahyuan yang dia ajarkan kepada jemaat di Roma khususnya. Dan kemudian dia beritahu kepada kita pengharapan di dalam Tuhan itu seperti apa. Ya, kita buka bersama-sama Roma pasal yang kelima, dimulai dari ayat yang pertama, firman Tuhan katakan begini. Roma pasal yang kelima ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan jelas dia mengatakan bahwa kita hidup di dalam damai sejahtera oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu dalam sekali kalimat itu. Dengan kata lain, dia sedang mengajarkan kepada kita pengharapan kita kepada Tuhan adalah kepada Tuhan yang tidak pernah berseberangan dengan kita. Seringkali di pikiran kita, di hati kita, kalau kita tidak memiliki pengertian yang benar tentang Tuhan kita berpikir bahwa saya berharap kepada Tuhan yang sedang marah sama saya, Tuhan yang tidak berkenan kepada saya, atau saya tidak layak untuk ada di hadiratnya, dan oleh sebab itu kita berharap, seolah-olah kita berharap kepada Tuhan yang berseberangan dengan kita. Tidak ada di sisi kita. Itu sebabnya banyak orang yang akhirnya di dalam masa berdoa sampai mendapatkan jawaban doa, akhirnya menyerah. Karena dituduh, membiarkan diri dituduh, dan akhirnya membohongi diri sendiri bahwa saya tidak layak. Kita sudah mengerti, saya sudah pernah bahas di tempat ini, bahwa di zaman perjanjian lama yang harusnya tidak kita hidupi lagi prosesi-prosesi seperti itu, tetapi sayangnya, ironisnya, masih banyak orang yang melakukan hal seperti itu ketika datang kepada Tuhan. Di hari pendamaian di zaman perjanjian lama, betul ada seorang mediator yang namanya imam besar. Di dalam tempat-tempat yang merupakan hadirat Tuhan pada saat itu, yang dimulai dari kemah Musa, kemudian tabernakel Musa, kemah Daud, bait Allah 1 dan 2. Itu semuanya memiliki sebuah tempat-tempat yang dari namanya pelataran, tempat kudus, bahkan tempat yang maha kudus. Dan dengan jelas semua apa yang dibangun di tempat itu memiliki prosedur-prosedur yang mengatakan dan kemudian menegaskan bahwa manusia itu dipisahkan dari Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan harus konsisten dengan firman-Nya. Sejak awal ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mengatakan engkau pasti mati. Dan kita sudah pernah belajar bahwa kematian itu ada dua fase. Yang pertama manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Fase yang kedua roh dipisahkan dari tubuh. Itu yang dialami sama Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Firdaus. Mereka dipisahkan dari hadirat Tuhan. Dan akhirnya waktu manusia datang kepada Tuhan, manusia juga harus memiliki seorang mediator. Gak bisa langsung.
Nah itu yang Paulus berusaha menjelaskan kepada kita di Roma pasal yang kelima ayat yang pertama ini. Coba kita mundur sebentar, kita buka di kitab yang menjelaskan ini di Keluaran pasal yang ke-26 ayat yang ke-33. Keluaran 26 ayat 33. Firman Tuhan katakan begini, haruslah tabir itu, jadi waktu dibangun ada juga dibuat atau dibangun tabir, kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana. Di dalam waktu itu tabernakel Musa masuk ke dalam ruang yang paling kudus, maha kudus, ada tabernakel, ya, the Ark of Covenant, itu adalah lambang daripada hadirat Tuhan. Itu kalau dibahas sendiri bisa sangat cukup detail. Ya, kemudian dikatakan ke belakang tabir itu, jadi tabut perjanjian hadirat Tuhan itu harus ditaruh di belakang tabir. Kemudian dengan jelas mengatakan sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Dan tempat maha kudus adalah tempat yang satu-satunya hanya mediator, yaitu imam besar yang bisa masuk. Mewakili bangsa Israel, mewakili manusia lah pada saat itu. Ya kalau kita ada saat itu ya kita diwakili oleh mediator yaitu imam besar. Nah seringkali prinsip ini masih dibawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masih berpikir bahwa Tuhan berseberangan dengan saya, Tuhan ada di balik tabir. Itu sebabnya sangat sulit akhirnya manusia untuk berharap. Bahkan akhirnya manusia mengatakan bahwa penyakit dari Tuhan, hukuman, kecelakaan dari Tuhan, karena saya melakukan dosa ini, itu, dan lain sebagainya. Masih banyak orang bertanya kepada saya, Pak apakah ini kutuk keturunan? Pak apakah ini sebuah hukuman daripada Tuhan? Setiap orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat atas hidupnya, tidak ada lagi tuduhan, kutuk, dan penghukuman atas hidupnya. Catat itu baik-baik, dan camkan itu baik-baik. Jadi kalau sampai ada tuduhan-tuduhan di dalam pikiran kita, itu bukan dari Tuhan. Itu yang berulang kali Paulus katakan, ingat ya, kamu tuh berharap kepada Tuhan yang tidak pernah berseberangan denganmu. Dan kemudian kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan 20 menjelaskan sesuatu yang sangat luar biasa. Kita sampai hari ini tidak tahu penulis kitab Ibrani. Kalau menurut saya ada kemungkinan besar penulisnya Paulus. Karena cukup detail dan gaya bahasanya mirip-mirip dengan apa yang dia ajarkan kepada surat-suratnya kepada banyak jemaat di perjanjian baru. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi bisa bayangkan pengharapan di dalam Tuhan itu luar biasa. Orang yang berharap kepada Tuhan, mau kejadiannya apapun di depan dia senantiasa akan bilang terima kasih Tuhan, engkau tahu yang terbaik bagi saya. Walaupun yang terjadi pada saat ini tidak seperti yang aku inginkan. Karena dia adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan. Dan seringkali bukan keinginan. Atau bisa juga setelah kebutuhan baru keinginan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambah-tambahkan. Itu bicara soal kebutuhan dan keinginan. Kebutuhannya beres dulu baru keinginan diberikan. Atau seringkali bahkan keinginan tidak dikasih, yang penting kebutuhannya beres. Kebutuhan mengampuni, keselamatan. Kebutuhan yang namanya melepaskan pengampunan, itu kebutuhan-kebutuhan rohani sebenarnya. Bertumbuh di dalam Tuhan, damai sejahtera, sukacita, itu yang dikejar, itu kebutuhan. Kemudian dia katakan begini, pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan, perhatikan kalimat ini, sampai ke belakang tabir. Kenapa dikatakan sampai ke belakang tabir? Yang tadinya tabir itu adalah pemisah antara manusia dengan hadirat Tuhan. Karena ketika Yesus mengatakan sudah selesai di kayu salib, tabir bait Allah terbelah dua. Yang Alkitab sebenarnya sedang menegaskan kepada kita, tidak ada lagi pemisah antara Tuhan dan manusia. Karena ada seorang imam besar yang bukan melakukan pemercikan darah korban atau mengadakan hari pendamaian sekali setahun, tetapi ada seorang imam besar yang mendamaikan manusia dengan Tuhan sekali dan untuk selama-lamanya. Dialah Yesus. Dia tidak pernah membawa darah hewan, dia membawa darahnya sendiri. Itu sebabnya di ayat yang ke-20 dikatakan, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis. Saya merinding baca ayat ini, sebentar saya jelasin. Sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kata perintis itu adalah bahasa Inggrisnya forerunner atau bahasa Yunaninya prodromos, yang artinya adalah di zaman itu
Biasanya kalau seorang raja mau melewati atau mengadakan kunjungan kepada rakyatnya, seorang foreigner, dia akan lari ke dalam kota, dia akan katakan, raja sudah datang, raja akan datang, dan semua orang akan berbaris atau melakukan sebuah prosesi, berdiri di samping jalanan untuk melihat rajanya datang. Bayangkan, Yesus menjadi perintis, menjadi forerunner ketika dia berhadapan dengan Bapa di sorga, dan dia mengatakan kepada seluruh sorga, bahwa sebentar lagi ada yang datang menghampiri tahta Bapa di sorga, kapan saja, di mana saja, dalam posisi apa saja, yaitu saudara dan saya. Betapa dahsyatnya ayat ini. Bahwa dia sendiri menjadi forerunner, dia sendiri menjadi perintis bagi jalan kita, dia yang membukakan jalan, dia yang membelah tabir bait Allah, supaya kita dipersatukan dengan Tuhan. Itu arti daripada Roma 5 ayat 1. Diperdamaikan dengan Tuhan oleh Yesus Kristus. Itu dasar daripada pengharapan kepada Tuhan yang tidak pernah berseberangan dengan kita. Itu sebabnya ayat yang kedua, Roma pasal yang kelima, Paulus melanjutkan dengan mengatakan ini. Oleh dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Kepada grace, kita menerima kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi betul-betul pengharapan kita di atas kasih karunia, sesuatu yang kita tidak layak untuk diberikan, tapi akhirnya diberikan secara cuma-cuma dan kita dilayakkan. Kemudian dia lanjutkan dengan pengertian ini. Dan bukan hanya itu saja, ayat 3. Kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kalau saya bisa tambahkan, kesengsaraan itu adalah ujian, proses kehidupan. Kesengsaraan, proses ujian kehidupan adalah kesempatan kita belajar tekun, itu maksudnya. Saya harapkan bukan sekedar waktu ada ujian aja belajar tekun, tapi selagi tidak ada ujian pun, selagi hidupnya lagi oke-oke saja, tetap tekun. Kemudian Paulus menjelaskan, ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu bahasa Inggrisnya karakter. Kemudian dia bahas dengan sangat detail, dia katakan tahan uji menimbulkan pengharapan. Baru dia kasih tahu pengharapan itu lahir dari mana. Dan dikatakan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Prinsipnya begini, Paulus sedang menjelaskan begini, ada 4 elemen. Ada kesengsaraan, yaitu ujian atau pergumulan hidup. Itu bisa datang kapan saja, itu faktor eksternal. Kita nggak pernah tahu itu kapan datang. Ujian bisa datang kapan saja. Tanggal 2 Januari 2019 saya nggak tahu bangun pagi akan divonis mati. Bulan Maret 2020 kita bangun pagi terjadi lockdown. Kita nggak pernah tahu ujian itu kapan datang. Yang kedua, namanya ketekunan. Ketekunan adalah satu-satunya elemen yang kita bisa kontrol. Itu ada di tangan kita, itu ada di kendali kita, itu ada di dalam keputusan kita. Tekun. Tekun doa, tekun membaca firman, tekun menabur kebenaran. Nah, karena sudah dijelaskan di atasnya bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, kita taat bukan untuk dilayakan, kita taat karena kita sudah dilayakan. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Beda. Saya taat, saya menabur kebenaran karena saya sudah dilayakan. Jadi merdeka. Kemudian ketika dia bahas tentang tahan uji dan pengharapan, tahan uji dan pengharapan adalah buah daripada ketekunan. Jadi kalau kita tekun di dalam Tuhan, ketika ada masalah, ketika ada sesuatu pergumulan hidup, karakter kita sudah menjadi tahan uji, dan pengharapan kita itu akan bermunculan dengan sendiri, kan itu buah dari ketekunan. Itu yang Paulus ajarkan kepada kita. Betul, di dalam persepsi manusia, ketika kita berharap kepada Tuhan, seolah-olah memang tidak ada dasarnya. Itu sebabnya Paulus menulis begini, di Roma pasal yang keempat, ayat 18. Roma pasal yang keempat, ayat 18 mengatakan begini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ini persepsi manusia. Seolah-olah memang gak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Walaupun gak ada dasar, tetapi Abraham berharap juga. Ini persepsi manusia. Kita ketika melihat sebuah kehidupan dibentangkan di depan kita, melihat 2023, mana ada dasar untuk berharap kalau pakai kekuatan manusia. Namun Abraham berharap juga, karena dia tahu kemana dia berharap. Dan
inilah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan hidup kita. Masuk ke dalam tahun 2023, kita hanya diberikan arah, tetapi tujuan akhirnya kita nggak tahu. Kita ketika membuka pintu 2023, kita hanya bisa melihat tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, kita nggak bisa lihat ujungnya. Dan itu yang menjadi perjalanannya Abraham. Ibrani, pasalnya yang ke-11, dimulai dari ayat yang ke-8 mengatakan begini. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat, untuk berangkat dari kota namanya Ur, ke negeri yang diterimanya menjadi milik pusakanya. Ini janji Tuhan, menjadi milik pusakanya. Dan perhatikan kalimat ini, ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Kita semuanya masuk 2023 tanpa mengetahui ujung daripada 2023. Itulah perjalanan bersama Tuhan, dikasih tahu arahnya, ujungnya nggak dikasih lihat. Makanya firman Tuhan berkali-kali, terus saya dengungkan, ingat ya, firman Tuhan adalah pelita bukan lampu sorot. Kita nggak bisa lihat ujungnya. Dan seringkali kita berteriak, mau kemana Tuhan? Mau kemana Tuhan? Dan seringkali kita nggak bisa lihat ujungnya. Ribuan tahun setelah yang peristiwa ini terjadi sama Abraham, yang berangkat dari kota Ur, letaknya kira-kira di daerah Iran atau Irak. Dari area situ juga, berangkatlah para Majus ke arah Yerusalem. Bapak Ibu kalau membaca kisah tentang Majus di Matius pasal yang kedua, satu-satunya kitab yang membahas tentang Majus, mereka di awal tidak tahu mereka harus ke Bethlehem. Mereka hanya tahu arahnya saja, perginya ke Yerusalem. Dan catat itu baik-baik, orang Majus tidak pernah disebut 3, pemberiannya 3, orang Majusnya nggak pernah disebut 3. Dan satu rombongan kerajaan pada saat itu kira-kira ada 40 orang. Jadi kalau kita sebut 3 Majusnya berarti harus ada 120 orang. Kalau kita membuat pagelaran Majus di gereja, bukan 3 Majus. Tapi kalau 3 Majusnya berarti ada 120 orang yang harus ada di atas panggung. Waktu saya berikan fakta ini kepada beberapa gereja, pagelaran Majus dibatalkan. Karena mereka katakan 3 Majus saja bajunya udah mahal. Kalau jahit 120 kas gereja tekor Pak katanya. Dan ketika mereka berangkat, Alkitab dengan sangat jelas, mereka menghampiri kerajaan yang sudah ada pada saat itu, yaitu kerajaan Herodes. Herodes pasti bingung, mau kemana? Mereka bilang, mencari raja yang baru lahir. Konyol kedengarannya. Dan itu ada sebuah backstory, nanti satu hari kita bisa bahas. Yang akhirnya mereka bisa berangkat. Dan mereka bertanya kepada Herodes, sudah pasti Herodes cek keluarganya, keluarga besarnya, ada nggak? Keluarga kita yang baru lahir, yang cikal bakal nanti akan menggantikan saya, berpikirnya kan pasti begitu. Menggantikan dia sebagai raja, dia sangat insecure, keluarganya ada yang dibunuh, karena berpotensi menggantikan dia. Dan akhirnya diberitakan kepada seluruh Yerusalem, Yerusalem pun terkejut, karena mereka nggak tahu jawabannya. Akhirnya, Herodes memanggil para ahli Taurat untuk membuka gulungan-gulungan kitab Nabi. Kalau ada nubuatan yang mengacu kepada hari itu, yang mengatakan bahwa ada seorang raja yang baru lahir. Puji Tuhan mereka keluar dari sebuah ruangan dan pastinya mereka sangat berteriak-teriak, mereka katakan ketemu nubuatannya. Tertulis dalam kitab Mika pasal yang kelima ayat yang kedua ada di Alkitab kita. Disitulah mereka baru mendapatkan konfirmasi. Konfirmasinya apa? Di Bethlehem, di kota Daud. Disitulah anak atau raja itu baru lahir. Orang Majus dipertemukan dengan orang yang tepat dan kesempatan yang tepat untuk dibawa ke dalam tujuan Tuhan. Dan saya percaya di tahun ini kita pun akan dipertemukan dengan orang yang tepat, jejaring yang tepat, kesempatan yang tepat untuk dibawa kepada tujuan Tuhan. Dan itulah Tuhan yang selalu berperkara dalam hidup ini. Dan sekali lagi seringkali kita berteriak, mau kemana nih Tuhan? Saya waktu terbaring sakit, saya gak pernah lupa. Saya mengalami momen-momen krisis. Dan itu selalu kejadiannya antara Senin sampai Kamis. Dan waktu saya sedang dirawat tahun 2019 di bulan-bulan Januari itu adalah semester akhir anak saya yang duduk di bangku SMA yang berhadapan sama ujian akhir. Setiap kali dia datang ke rumah sakit itu selalu datangnya Jumat, Sabtu, Minggu. Dan dia bisa berhari-hari di situ. Dia belajar, dia ketiduran, dan dia ada di samping saya. Dan setiap kali saya mengalami momen-momen krisis di mana mata saya udah ke belakang semua, leukosit, darah putih tinggal 0, dan momen-momen ketika hampir dimasukkan ke ICU, itu momen-momen itu terjadi selalu antara Senin sampai Kamis. Dan anak saya nggak pernah lihat, karena ketika dia datang Jumat, Sabtu, Minggu, saya dalam kondisi oke-oke saja.
Sampai setelah melewati beberapa minggu, saya beritahu kepada istri saya, jangan kasih tahu sama kakak. Saya kasih tahu sama suster-suster, jangan dikasih tahu ya. Karena setiap kali dia datang, dia belajar untuk ujian akhir. Singkat cerita, Bapak Ibu sudah tahu kesaksian saya, kesembuhan terjadi bulan Mei ketika saya dikeluarkan dari rumah sakit. Di bulan Mei 2019 saya mendapatkan email dari Biola University dari Los Angeles. Rektornya yang email saya, katakan, menurut aplikasi anakmu kepada sekolah kami, berdasarkan nilai ujian yang sangat outstanding, kami menawarkan paket beasiswa yang sangat besar. Dan juga kemudahan-kemudahan untuk dia bekerja di kampus. Sebelum anak saya berangkat, saya ngaku sama dia. Saya hampir meninggal beberapa kali. Pastinya dia menangis dan dia bertanya, kenapa saya tidak diberitahu. Saya beritahu kepada dia, bukan saya tidak mau kasih tahu, tapi Tuhan yang membutakan matamu. Sehingga kamu bisa belajar, sehingga kamu dapat angka baik, sehingga kamu sekarang bisa berangkat karena kamu dapat beasiswa yang sangat besar. Dan karena itu kami kutip Roma 8 ayat 28, coba lihat. Dimulai dengan kata-kata apa? Saya kutip ini kepada dia. Ke Roma 8 ayat 28 dimulai dengan kata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Sekarang itu kapan? Setelah udah lewat. Nanti di ujung tahun ini Bapak Ibu bersama-sama saya kita akan katakan, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi aku. Kemarin tanggal 16 Desember dia di wisuda. Dia tidak sampai sekolahnya tidak sampai 4 tahun, 3,5 tahun dia selesai. Mendapatkan gelar magna cum laude. Saya dan keluarga hadir di sana. Dan sebelum kami pulang karena dia diterima pekerjaan di sana, kami berpelukan berempat dan kami katakan deklarasi kembali ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu Tuhan. Jadi kalau kita bertanya mau kemana Tuhan dan kalau dia tidak jawab, bilang apa? Terima kasih Tuhan karena pimpinanmu pasti luar biasa. Karena dia sedang bekerja. Di ujung daripada perjalanan kita pasti aman dan nyaman kalau jalan sama Tuhan. Abraham akhirnya transit di sebuah tempat. Dan ketika dia transit di sebuah tempat, pastinya pertanyaan yang kedua, kapan Tuhan sampainya? Ibrani pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-9 dan 10 mengatakan begini. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-9. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Perhatikan ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang, garis bawahi kalimat ini, mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Tadi kita baca ya di Roma, bahwa kalau manusia berharap seolah-olah gak ada dasarnya. Tetapi semua yang dibangun oleh Tuhan, semua masa depan kita yang dibangun oleh Tuhan, Alkitab dengan jelas mengatakan memiliki dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Tuhan. Itu sebabnya di masa depan kita, di esok hari, di besok lusa, di bulan depan, di akhir tahun ini, ada banyak rancangan Tuhan yang dibangun oleh Ia untuk kita. Dan semuanya pasti sesuai dengan kairosnya Tuhan. Karena kalau kita tanya kapan, itu pasti berbicara soal waktu. Tuhan yang tahu. Itu sebabnya Tuhan katakan engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya. Dia yang tumbuhkan nanti buah kebenaran. Daunnya tidak akan layu, apapun yang kau perbuat berhasil. Yang penting ditanam. Jangan mencabut diri kita dari proses ditanam. Biarkan Tuhan tanam kita. Makin lama ditanam, siap-siap akan jadi sebuah bangunan yang sangat tinggi. Gedung yang tinggi, fondasinya lama dibangun ke bawah. Dan harganya mahal. Gedung Autograph Tower di Jakarta 382 meter, gedung tertinggi di Indonesia. Fondasinya dibangunnya lamanya luar biasa. Jadi kalau kita bertanya dan seolah-olah sepertinya lama, siap-siap kita akan dibawa sangat tinggi sama Tuhan. Yang dibangun sama Tuhan adalah fondasinya. Yang dibangun sama Tuhan adalah karakternya di bawah. Supaya nanti ketika naik tinggi, ketika ada pujian tidak sombong. Ketika ada badai, kokoh. Karena fondasinya luar biasa. Makanya Tuhan katakan apa? Melewat Paulus. Dia katakan apa? Dia katakan ketika ada sebuah ujian atau kesengsaraan, tekunlah. Karena itu akan melahirkan yang namanya tahan uji. Jangan mencabut diri kita dari proses itu. Karena Tuhan yang luar biasa akan menolong kita. Kemudian pertanyaan yang terakhir, Abraham bertanya, bagaimana Tuhan? Di Ibrani pasal yang ke-11, ayat 11 dan 12, firman Tuhan katakan begini. Karena iman,
Ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Mau kemana, kapan, bagaimana Tuhan? Dia sang pemberi janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Abraham berusia 100 tahun, Sarah berusia 91 tahun ketika Ishak lahir. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 menegaskan kalimat itu. Firman Tuhan katakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab Ia yang menjanjikannya setia. Semua janji Tuhan, pertolongan Tuhan yang telah diberikan bagi kita, Ia setia. Kemarin tanggal 13 Desember, saya mendarat di kota Los Angeles dan sehari sebelumnya lewat aplikasi saya masuk untuk sewa mobil. Amerika adalah negara yang tidak friendly dengan transportasi bus atau kereta. Jadi selalu diarahkan untuk menyewa mobil karena mereka memang membangun industri mobil dari zaman dulu. Makanya mereka membangun highway dan freeway yang besar-besar. Memang agak ribet. Jadi saya masuk ke dalam aplikasi untuk sewa mobil karena kami perginya bertiga, bawa koper dan harus masukin ke dalam mobil yang cukup besar. Sudah beres, sampai di tempatnya nggak jauh dari airport. Setelah perjalanan berapa belas jam gitu ya, tubuhnya juga cukup capek. Sampai di tempat itu ternyata mobilnya tidak tersedia. Dia katakan, Pak kami berikan mobil yang lain ya. Tiba-tiba harganya naik. Dia katakan begini, perharinya $200. Mahal banget. Saya bilang sama anak saya pernah tinggal di sini dan saya tahu harganya. Emang sekarang jadi naik begini? Dia bilang, enggak. Selagi saya ngobrol sama dia, karena saya udah capek, waktu dia minta kredit card saya kasih. Itu salah saya kasih. Karena saya udah disorientasi mungkin ya, saya kasih. Kemudian saya sempat tanya lagi, masa segitu mahal sih Bu? Dia bilang ada yang lebih murah, $150, tetap mahal. Harga mobil tuh 40, paling mahal kalau lagi high season 60 lah per hari. Tetap mahal. Tiba-tiba, dia bertanya kepada saya, mana kredit cardnya Pak? Loh, kan barusan saya kasih. Tiba-tiba dia gak bisa ketemu kredit cardnya. Ternyata dia punya maksud yang mungkin buruk pada saat itu. Dia ingin masukin cepat-cepat ke mesin edisi dan mau di charge langsung. Karena dia tahu lah saya capek gitu ya. Dia udah biasa ngeliatin penumpang-penumpang perjalanan jauh mau sewa mobil dipatok harga tinggi. Selagi dia tanya, saya tanya balik loh, saya kan udah kasih barusan. Gak ketemu, dia cari gak ketemu. Datang temannya, nyari di meja, gak ketemu juga. Supervisornya datang, gak ketemu juga. Sampai saya buka tas saya berpikir, saya udah linglung lah jangan-jangan ya. Kok saya jadi lupa, padahal saya ingat barusan saya kasih kok. Sampai anak saya menawarkan diri, boleh gak saya ke belakang counter, saya cariin juga, saya bantuin. Boleh. Anak saya pun cari 4 orang nyari, gak ketemu. Akhirnya saya bilang gini, ya udah, saya blokir aja kartunya, saya pergi. Saya blokir, kita pergi. Waktu kita keluar, anak saya masuk ke dalam aplikasi yang lain, dia bilang, Dad, 200 meter dari sini, ada mobil harganya cuma $60. Yuk kita ke sana, tinggal 1 nih. Kita segera ke sana, jaraknya gak jauh, udah dapat mobilnya. Selagi kita proses sudah dapat mobil yang murah, harganya sangat murah. Tiba-tiba orang itu telepon ke anak saya, karena udah ditinggalin nomor telepon. Mohon maaf, jadi gak transaksinya? Ini kartu kreditnya sudah ketemu. Loh, ketemu di mana? Ternyata selama itu nyantol di mesin edisi. Dan tidak ada satupun orang yang lihat. Karena saya percaya Tuhan yang butakan mata mereka. Dan di situ saya bilang gini, luar biasa ya. Karena ketika sedang mencari, saya sempat berdoa begini, Tuhan, aku capek banget Tuhan. Tuhan pimpin ya Tuhan, ke mobil yang tepat, ke harga yang tepat. Ini kok mahal banget Tuhan. Saya percaya di tahun ini, ketika nanti ada bahaya apapun, Tuhan akan menghalau itu semuanya. Karena proteksi Tuhan selalu cukup bagi kita. Apapun yang dunia atau iblis rancangkan, tidak akan pernah berhasil. Ketika kita berjalan bersama Raja atas segala Raja. Saya akan tutup dengan kisah ini kisah nyata yang terjadi atas 50 tahanan perang di zaman Perang Dunia Kedua. Mereka ditahan di daerah Jerman, mereka tentara sekutu, tentara Amerika. Dan 50 tentara ini dimasukkan ke dalam sebuah sel. Dan sel itu sel yang cukup mengerikan. Karena mohon maaf, di dalam sel itu mereka makan dan juga buang air di situ.
Jadi selnya betul-betul kotor dan mereka ini dikasih makan juga sangat minim. Jadi tubuh mereka itu betul-betul sudah kurus dan tinggal tunggu mati aja. 50 tentara Amerika ditahan di daerah Jerman. Satu hari, tiba-tiba tentara Jerman yang menjaga mereka terkejut karena tiba-tiba mereka melihat 50 tentara yang kurus-kurus ini saling tersenyum dan saling berpelukan. Cek dan recheck, rupanya ada salah satu dari mereka yang menyelundupkan radio transistor yang kecil dan dari radio itu mereka mendengar kabar bahwa Perang Dunia Kedua sudah selesai. Dan mereka mendengar kabar yang luar biasa juga bahwa semua tahanan perang harus diperlakukan dengan baik dan juga dikatakan pertolongan sedang on the way. Mereka tersenyum, mereka seperti memiliki pengharapan yang luar biasa. Pertanyaan saya, ketika mereka tersenyum, ketika mereka berpelukan, apakah mereka sudah bebas dari sel itu? Belum. Mereka masih di situ. Mungkin hari ini kita masih berhadapan sama penyakit, pergumulan rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, apapun itu. Nasihat saya, tersenyumlah, peluklah keluargamu, karena pemulihan, berkat Tuhan, kesembuhan sedang on the way. Sedang dalam perjalanan. Berjalanlah bersama Kristus. Karena di dalam Dia, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak, terima kasih, mengucap syukur buat siang hari yang indah ini. Terima kasih buat tahun yang baru, hari yang baru, bulan yang baru, berarti ada kesempatan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Sebagai mediator agung Tuhan Yesus. Yang menjadi perintis bagi jalan kami. Yang telah menghancurkan, membelah tabir dan membuat kami bisa menghampiri tahta Tuhan kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Itu sebabnya Tuhan kami bermegah di depan apapun pergumulan atau ujian kehidupan. Karena kami tahu itu kesempatan untuk kami belajar tekun. Karena di dalam ketekunan akan menghasilkan tahan uji dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Kami berjalan bersama Raja atas segala raja, sumber atas segala sumber. Dan mungkin saja kami bertanya mau kemana, kapan dan bagaimana. Tapi hari ini kami mau belajar. Kami akan katakan, terima kasih Tuhan. Walaupun kami gak tahu ujungnya, kami berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami tahu Tuhan pada hari ini Engkau sedang bekerja untuk merangkaikan kebaikan datang dalam hidup kami. Meteraikan firman ini ya Tuhan, karena hamba-Mu tahu dengan pasti bahwa masa depan kami ditanggung penuh oleh Tuhan. Dan bahkan di ujung tahun ini kami akan deklarasi, aku tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami. Meteraikan firman ini karena kami adalah manusia-manusia yang juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur dan menyambut tahun yang baru ini dengan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.